Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam persembahan video terbaru ini. Kali ini kita akan meneruskan perjalanan sejarah penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh. Pada episode yang lalu, kita sudah membahas mengenai sejarah berdirinya dua kerajaan besar di Tatar Sunda, yakni Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh, juga tokoh ulama pertama yang telah memperkenalkan agama Islam pada masa itu. Sekarang kita akan meneruskan perkembangan sejarah penyebaran agama Islam di Tatar Sunda, dalam Caritra Sunda bagian kedua. Namun sebelum menyimak tayangan video ini, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe dan nyalakan tanda lonceng, supaya channel ini dapat berkembang. Perkawinan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang, dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Ratu Rara Santang, dan Pangeran Sangara atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Kian Santang. Jarak kelahiran anak pertama dan kedua cukup dekat, sedangkan jarak kelahiran anak yang ketiga cukup jauh dari kelahiran anak sebelumnya. Ketika Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Rara Santang sudah beranjak dewasa, Pangeran Sangara baru dilahirkan, sehingga jarak usia dengan kedua kakaknya terpaut cukup jauh. Ketiga anak Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang, semuanya menganut agama Islam, hasil didikan dari ibundanya yang juga memeluk agama Islam, sehingga ketiga putranya dikenal memiliki keimanan Islam yang sangat kuat. Ketika Pangeran Walang Sungsang sudah berusia dewasa, ia menghadap dan meminta restu kepada ayahandanya untuk secara resmi memeluk agama Islam, akan tetapi Prabu Siliwangi kurang berkenan dengan permintaan dari Pangeran Walang Sungsang, sehingga Prabu Siliwangi memberikan dua pilihan, yaitu: pertama, Pangeran Walang Sungsang supaya mengurungkan niatnya untuk memeluk agama Islam secara resmi, dan sebagai imbalannya akan diangkat resmi sebagai putra mahkota. Pilihan yang kedua, bila Pangeran Walang Sungsang akan tetap memilih menganut agama Islam secara resmi, maka ia harus keluar dan meninggalkan lingkungan istana Kerajaan Pajajaran. Pada masa itu, memang keluarga istana dilarang memeluk agama, selain dari agama yang diajarkan oleh leluhurnya. Setelah Pangeran Walang Sungsang diberikan kedua pilihan tadi, maka ia memilih untuk meninggalkan istana Kerajaan Pajajaran, karena ia memiliki keteguhan keimanan dan ingin memperdalam ilmu tentang agama Islam. Pangeran Walang Sungsang adalah sosok berjiwa ksatria dan jujur, untuk memenuhi dan mewujudkan tekadnya, maka pada suatu malam yaitu pada tahun 1442 Masehi, secara diam-diam ia pergi meninggalkan istana kerajaan demi mewujudkan keinginannya untuk mempelajari agama Islam. Dengan berbekal restu dan petunjuk dari ibundanya, maka Pangeran Walang Sungsang berangkat dan mulai mengembara. Dalam perjalanan pengembaraannya, Pangeran Walang Sungsang mengubah sebutan namanya menjadi Ki Samaduloh. Hal ini supaya jati diri aslinya tidak diketahui oleh orang lain. Dalam perjalanan pengembaraannya, Pangeran Walang Sungsang pergi menuju ke Gunung Merapi. Setibanya di sana, ia bertemu dengan Pendita Danuwarsih. Ia merupakan kakak dari Ki Danusela, menantu Ki Gedeng Carbon Girang, yang merupakan anak dari Ki Gedeng Kasmaya atau Girinata, dan merupakan cucu dari Mangkubumi Bunisora Suradipati. Untuk silsilah lengkapnya bisa Anda simak pada video Caritra Sunda bagian ke-1. Pendita Danuwarsih disebut pendita atau wiku, karena ia memang bukan penganut agama Islam, akan tetapi ia tidak anti-Islam. Hal ini terbukti dengan dinikahkannya Ki Samaduloh atau Pangeran Walang Sungsang dengan putrinya yang bernama Nyi Indang Gelis. Atas petunjuk dari Pendita Danuwarsih, Pangeran Walang Sungsang dan istrinya melanjutkan perjalanan pengembaraannya menuju ke arah utara hingga sampai di pesisir laut. Tanpa disangka, dalam perjalanan tersebut Pangeran Walang Sungsang bertemu dengan adiknya yaitu Nyi Ratu Mas Rara Santang, yang ternyata memilih sikap yang sama dengan kakaknya,
Akhirnya mereka bersama-sama menuju ke daerah Amparan Jati di daerah Gunung Jati Cirebon. Setelah tiba di tempat tujuan, yaitu di perguruan Islam yang didirikan oleh Syekh Nurjati, mereka bertemu dengan Syekh Nurjati, yang saat itu hendak meninggalkan dunia ramai, karena usianya yang sudah sepuh, dan pada saat itu, perguruan Islam di Amparan Jati dilanjutkan oleh Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Idopi, yang merupakan seorang ulama dari tanah Arab. Dalam memimpin perguruan Islam tersebut, Syekh Datuk Kahfi ditemani kedua istrinya yang bernama Halmah. Ia merupakan kakak kandung Sultan Mesir yang bernama Syarif Abdullah, dan istri keduanya bernama Hadijah yang merupakan cucu dari Haji Baharudin. Kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis, dan adiknya Nyi Ratu Mas Rara Santang, disambut dengan sangat baik, terlebih ketiganya memiliki tekad kuat untuk belajar ilmu agama Islam. Selanjutnya mereka pun tinggal dan menuntut ilmu agama Islam di perguruan tersebut. Setelah dianggap cukup memadai dalam mempelajari dan menguasai ilmu agama Islam, baik secara lahiriah maupun batiniah, maka Syekh Datuk Kahfi menyuruh Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis dan Nyi Ratu Mas Rara Santang, untuk pergi menuju ke arah selatan dari Amparan Jati. Maka ketiganya pun pergi sesuai petunjuk dari Syekh Datuk Kahfi. Setibanya di tempat yang dituju, mereka bertemu dengan Ki Danusela, yang merupakan paman Nyi Indang Gelis istri Pangeran Walang Sungsang. Pada waktu itu Ki Danusela sudah memiliki nama lain yaitu Ki Gedeng Alang-Alang, setelah ia mendapat kedudukan sebagai Syah Bandar Muara Jati di Cirebon, yang masih dalam kekuasaan Kerajaan Galuh. Kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istri dan adiknya, disambut dengan sangat baik oleh Ki Gedeng Alang-Alang. Kemudian mereka membentuk sebuah pemukiman baru yang lebih layak, dengan memilih lokasi berada dekat pesisir laut. Lokasi tersebut dinilai sangat strategis, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari Muara Jati Cirebon Girang. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan, karena 52 orang penduduk Cirebon Girang sudah menganut agama Islam. Di mana pada masa itu dengan jumlah 52 orang penganut agama Islam sudah terbilang sangat banyak, mengingat pada masa itu agama Islam masih belum banyak penganutnya, karena adanya pembatasan penyebaran agama Islam dari pemerintahan Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh. Pembangunan pemukiman baru tersebut dibangun pada tanggal 14 Kresna Paksa bulan Caitra tahun 1367 Saka, atau pada kalender Hijriah yaitu pada tanggal 1 Muharram tahun 849 Hijriah, dan pada kalender Masehi bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 1445 Masehi. Selanjutnya kawasan pemukiman baru tersebut diberi nama Caruban atau Cerbon. Kemudian diangkat sebagai kepala pemukiman yang disebut dengan istilah Kuwu adalah Ki Gedeng Alang-Alang, sedangkan Pangeran Walang Sungsang atau Ki Samaduloh diangkat sebagai wakilnya, dengan diberikan gelar Ki Cakrabumi. Kepala daerah Mertasinga atau istilah lain daerah Singapura yang berbatasan dengan Caruban, tidak menyukai kehadiran dan keberadaan pemukiman baru tersebut, hingga terjadilah sengketa dan insiden bentrokan. Namun pada akhirnya kemenangan ada di pihak Caruban. Keadaan ini terdengar oleh Raja Galuh yaitu Pangeran Jayaningrat yang merupakan adik kandung Prabu Siliwangi, yang ditunjuknya menjadi perwakilan pemerintahan di Kerajaan Galuh, karena pada masa itu kendali kekuasaan ada pada Prabu Siliwangi, sebagai pemegang tahta Kerajaan Sunda Galuh, sebagaimana yang sudah dibahas pada video Caritra Sunda bagian ke-1. Kemudian Pangeran Jayaningrat mengambil tindakan yaitu dengan mendamaikan kedua belah pihak, mengingat Pangeran Walang Sungsang merupakan keponakannya sendiri. Bahkan Pangeran Jayaningrat sang Raja Galuh tersebut, sangat kagum dengan pembentukan pemukiman Caruban yang masih dalam kekuasaan Kerajaan Galuh. Atas jasa Pangeran Walang Sungsang atau Ki Samaduloh, maka Pangeran Jayaningrat mengangkat Pangeran Walang Sungsang menjadi kepala daerah Caruban, dengan diberi gelar Adipati Cakrabuana. Setelah pengangkatan dirinya sebagai kepala daerah di Caruban,
Maka Adipati Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang membangun rumah baru di Lemahwungkuk. Selanjutnya kediaman Adipati Cakrabuana diberi nama Pakungwati. Tujuan Adipati Cakrabuana membangun rumah di Lemahwungkuk adalah untuk memperlancar jalannya pemerintahan. Setelah berdirinya kediaman Adipati Cakrabuana yang diberi nama Pakungwati tersebut, ternyata semakin lama, semakin banyak yang juga bermukim di sana. Dan pada akhirnya, Pakungwati berkembang dengan pesat, seiring semakin bertambah banyak penduduk yang menetap di Lemahwungkuk. Setelah itu daerah Pakungwati dirubah nama menjadi Cirebon. Nama tersebut diambil dari nama pemukiman yang dibuat sebelumnya, yaitu Caruban atau Cerbon, sedangkan nama Cerbon sendiri diambil dari nama ikan sejenis udang kecil, yang sudah dijadikan bahan lauk pauk oleh penduduk sana. Udang kecil tersebut bernama Rebon, sedangkan C atau Ci artinya adalah air. Setelah selesai membangun dan membesarkan daerah Cirebon, maka Adipati Cakrabuana menghadap kepada Syekh Datuk Kahfi. Pada saat itu Syekh Datuk Kahfi sangat kagum atas keberhasilan Adipati Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Kemudian Syekh Datuk Kahfi menyarankan kepada Adipati Cakrabuana untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Setelah mendapatkan saran dari Syekh Datuk Kahfi, maka Adipati Cakrabuana berunding dengan kesepakatan. Adipati Cakrabuana bersama adiknya Nyi Ratu Mas Rara Santang berangkat menunaikan ibadah haji, sedangkan istrinya Nyi Indang Gelis menggantikan sementara atau mewakili sebagai kepala daerah Cirebon, dengan dibantu oleh Ki Gedeng Alang-Alang. Singkat cerita, setelah Adipati Cakrabuana kembali dari Tanah Suci, ia diberi nama Syekh Abdul Iman, sedangkan Nyi Ratu Mas Rara Santang diberi nama Syarifah Modain. Pada saat perjalanan pulang dari Tanah Suci Mekah, mereka bertemu dengan utusan Kesultanan Islam dari Mesir. Utusan tersebut bernama Jamalulail yang sedang mengemban tugas dari sultannya yang bernama Syarif Abdullah atau Sri Sultan Cut, untuk mencari seorang wanita yang akan dijadikan permaisuri, menggantikan istrinya yang telah wafat. Jamalulail melihat Syarifah Modain atau Nyi Ratu Mas Rara Santang, sangat sesuai dengan keinginan sultannya. Ia mendambakan seorang istri yang cantik, muslimah dan luhur budi pekertinya. Secara kebetulan juga wajah Syarifah Modain memiliki paras wajah sangat mirip dengan mendiang istri Sultan Syarif Abdullah. Setelah melalui pembicaraan antara Syekh Abdul Iman atau Adipati Cakrabuana, Nyi Ratu Mas Rara Santang dan Jamalulail, akhirnya tidak keberatan, maka saat itu Syekh Abdul Iman dan Syarifah Modain diboyong ke Istana Kesultanan Mesir untuk menghadap Sultan Syarif Abdullah. Setibanya di Istana Kesultanan Mesir, maka terjadilah pembicaraan antara mereka. Setelah melihat dan mengetahui latar belakang Syarifah Modain, akhirnya Sultan Syarif Abdullah jatuh hati dan bermaksud untuk menikahi Syarifah Modain. Setelah Syekh Abdul Iman menyetujui dan pernyataan Syarifah Modain bersedia dinikahi oleh Sultan Syarif Abdullah, maka acara pernikahan pun digelar di Istana Kesultanan Mesir, yaitu pada tahun 1448 Masehi. Setelah selesai acara pernikahan, maka Syekh Abdul Iman berpamitan untuk kembali ke Cirebon, karena masih mempunyai tanggung jawab sebagai kepala daerah Cirebon. Sejarah terus bergulir seiring dengan pasang surutnya zaman, hingga pada tahun 1529 Masehi, Syekh Abdul Iman atau Adipati Cakrabuana wafat, kemudian dikebumikan di Astana Gunung Jati Cirebon. Perkawinan Nyi Ratu Mas Rara Santang atau Syarifah Modain dengan Syarif Abdullah, dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi, dan adiknya bernama Syarif Nurullah, lahir pada tahun 1450 Masehi. Pada tahun 1466 Masehi, Syarif Nurullah menggantikan ayahnya menjadi Sultan Mesir, kemudian ia mendapat gelar Maulana Sultan Mahmud. Penobatan tahta Sultan tersebut karena Syarif Hidayatullah menolak diangkat menjadi Sultan Mesir,
karena ia lebih tertarik untuk memperdalam ilmu agama Islam, sebagaimana yang sedang ditekuninya dengan belajar dari ulama-ulama besar di negeri Jazirah Arab. Pada tahun 1470 Masehi, Syarif Hidayatullah bertolak menuju ke tanah kelahiran ibunya yaitu di Cirebon. Akan tetapi Syarif Hidayatullah pertama kali menuju ke Demak, yang saat itu sudah menjadi kesultanan, dengan tujuan untuk menemui sejumlah ulama di sana. Karena para ulama di tanah Jawa menjadikan Demak sebagai tempat untuk berkumpul, dan menjadi pusat penyebaran agama Islam, kedatangan Syarif Hidayatullah selain bertujuan untuk berkenalan dengan para ulama di Demak, juga hendak bertemu dengan pamannya yaitu Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang menyandang gelar Sunan Ampel. Sedangkan tujuan utama Syarif Hidayatullah ke tanah Jawa sendiri adalah untuk menyebarkan agama Islam. Tentu saja keinginan tersebut disambut dengan sukacita oleh Sunan Ampel dan para ulama lainnya, atau para wali Islam, yang kemudian para wali tersebut dikenal dengan nama Wali Songo. Selanjutnya setelah dilakukan musyawarah, Syarif Hidayatullah dinilai merupakan figur yang paling tepat untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda, karena latar belakang silsilah keluarga Syarif Hidayatullah, yang memiliki hubungan keluarga dengan penguasa di Tatar Sunda, yaitu Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh. Hal tersebut merupakan modal pokok untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Setelah Syarif Hidayatullah mengemban tugas dari Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda, maka ia pun berpamitan dan meminta restu kepada para wali Islam atau Wali Songo untuk berangkat menuju ke Tatar Sunda. Kemudian Syarif Hidayatullah mulai menjelajahi sejumlah daerah di Tatar Sunda atau Jawa Barat. Dengan tujuan untuk mempelajari keadaan di tanah Sunda, setelah selesai membaca keadaan di Tatar Sunda, maka Syarif Hidayatullah pergi menuju ke perguruan Islam di Amparan Jati Cirebon, untuk menemui bibinya yang bernama Halmah. Hubungan kekeluargaan Syarif Hidayatullah dengan Halmah adalah keponakan dan bibi, karena Halmah merupakan kakak kandung ayahnya yaitu Syarif Abdullah, yang dinikahi oleh Syekh Datuk Kahfi. Di perguruan Islam Amparan Jati ini, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Maulana Abdurrahman atau Syarif Abdurrahman, yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Panjunan. Selain itu, ia juga bertemu dengan Maulana Malik Ibrahim, yang dikenal dengan nama Pangeran Kejaksaan. Kedua orang tersebut, yakni Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan, merupakan adik kakak putra Sultan Baghdad dari negeri Irak. Mereka pergi meninggalkan negerinya karena berselisih faham dengan ayahnya. Setelah berada di perguruan Islam Amparan Jati, kemudian Syarif Hidayatullah pergi menuju ke Pakungwati Cirebon. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh penduduk Cirebon. Tak lama setelah Syarif Hidayatullah berada di Pakungwati Cirebon, ibundanya yaitu Syarifah Modain tiba di Cirebon, karena suaminya yaitu Syarif Abdullah telah wafat, sehingga dengan kehadiran ibundanya, membuat semangat Syarif Hidayatullah kian berkobar, untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Sementara keadaan di Majapahit, setelah wafatnya Patih Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi, dan wafatnya Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi, pamor kekuasaan Majapahit semakin menurun. Puncaknya pada tahun 1478 Masehi, Raden Fatah selaku Sultan Demak, menyerang kerajaan Majapahit dengan dibantu oleh para Wali Songo. Penyerangan Raden Fatah ke Majapahit didasari oleh alasan yang kuat, yaitu untuk menegakkan kembali pamor keturunan asli Majapahit. Karena sejak wafatnya ayahnya yaitu Prabu Kertawijaya atau Brawijaya, pada tahun 1451 Masehi, Majapahit terus-menerus dilanda kemelut dan kekacauan, yang disebabkan karena perebutan kekuasaan. Akhirnya kekuasaan Majapahit dikuasai oleh Girindrawardana dari Keling Kediri. Ialah yang pada tahun 1478 Masehi berhadapan dengan pasukan Islam dari Demak di bawah pimpinan Raden Fatah. Penyerangan pasukan Islam dari Kesultanan Demak di bawah pimpinan Raden Fatah
Berhasil dengan gemilang, ibu kota Majapahit yaitu Trowulan atau Troloyo berhasil dikuasai. Tetapi bukan berarti kerajaan Majapahit saat itu runtuh total, karena para petinggi dan keturunan raja serta pasukannya, banyak yang menyelamatkan diri, hingga kemudian para pelarian dari Majapahit ini, mendirikan kerajaan Majapahit lagi yang berlokasi di Keling Kediri, di bawah kekuasaan Girindrawardana yang bertahta pada tahun 1478 Masehi sampai dengan tahun 1498 Masehi, kemudian diteruskan oleh Prabu Udara, yang berkuasa pada tahun 1498 Masehi sampai dengan tahun 1518 Masehi. Atas kemenangan Kesultanan Demak dalam penyerangan ke Majapahit, maka pada tahun 1500 Masehi, atas dasar dukungan rakyat dan kesepakatan para wali Songo, diumumkan secara resmi berdirinya Kerajaan Demak, dengan Bintara atau Bintoro sebagai ibu kotanya, sedangkan Raden Fata diangkat sebagai raja pertamanya, dengan diberikan gelar yaitu Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Setelah Kerajaan Demak semakin kuat dan berkembang dengan pesat, maka pada tahun 1518 Masehi, kembali Kerajaan Demak menyerang Kerajaan Majapahit di Kediri, dan pada peristiwa penyerangan tersebut, Majapahit pun runtuh dan menyerah kepada Kerajaan Demak. Kembali kita ke Syarifah Modain, Ibunda Syarif Hidayatullah. Ia wafat di Pakungwati Cirebon, dan dipusarakan di Gunung Jati Cirebon. Sekarang kita bahas asal-usul atau silsilah keturunan dari Syarif Hidayatullah. Ayahandanya yaitu Syarif Abdullah adalah putra dari Nurul Alim atau Ali Burul Alim, yang memiliki dua saudara yaitu Barkat Zainal Abidin merupakan cicit Fadilah Han, dan saudara satunya lagi adalah Ibrahim Zainal Akbar, ia adalah Sunan Ampel atau Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Syarif Hidayatullah merupakan keponakan dari Sunan Ampel, dan Fadilah Han merupakan keponakannya. Nurul Alim atau Ali Burul Alim, Barkat Zainal Abidin, dan Ibrahim Zainal Akbar adalah putra cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nurul Alim menikah dengan putri kerajaan Mesir, karena itulah Syarif Abdullah ayahanda Syarif Hidayatullah, bertahta di kerajaan Mesir. Syarif Hidayatullah sejak kedatangannya di Pakungwati Cirebon, sangat giat dalam menyebarkan agama Islam, terutama di daerah Tatar Sunda atau Jawa Barat. Selama hidupnya, Syarif Hidayatullah beberapa kali menikah dan menurunkan beberapa orang anak. Pertama kali ia menikah dengan Nyi Ratu Mas Pakungwati atau Rara Jati, yang merupakan putri dari Ki Gedeng Alang-Alang, yang bergelar Sri Mangana Kiku Cirebon. Dari pernikahan ini dikaruniai dua orang putra, yaitu Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Kemudian Syarif Hidayatullah menikah kembali dengan Nyi Ratu Mas Kawunganten, putri dari Bupati Banten, saat itu masih di bawah wilayah kekuasaan Pajajaran. Pada tahun 1475 Masehi lahir putra pertamanya yaitu Pangeran Sabakingkin atau Pangeran Hasanuddin, dan beberapa tahun kemudian, lahir anak keduanya yang diberi nama Ratu Ayu atau Siti Winahon. Kemudian pernikahan ketiga, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Mas Siti Babadan. Ia adalah seorang putri anak dari bangsawan berpengaruh dari Babadan Cirebon. Pernikahan tersebut tidak mendapatkan anak atau keturunan. Kemudian pernikahan yang keempat, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Mas Tepasari yang berasal dari Bumi Ayu Brebes. Dari pernikahan tersebut memperoleh keturunan yang diberi nama Pangeran Muhammad Arifin atau juga dikenal dengan nama Pangeran Pasarean. Kemudian pernikahan yang kelima, yaitu pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah menikah dengan putri asal Cina bernama Ong Tin, yang kemudian diberi nama Nyi Mas Rara Sumanding. Dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan keturunan. Sementara itu, keadaan di Pakungwati Cirebon terus mengalami kemajuan yang pesat, maka Syekh Abdul Iman atau Adipati Cakrabuana yang sudah sepuh,
berniat untuk mengundurkan diri sebagai adipati atau kepala daerah Cirebon. Ia menunggu kedatangan Syarif Hidayatullah yang sedang melawat ke negeri Cina. Sekembalinya Syarif Hidayatullah dari negeri Cina, ia menyandang gelar nama Syekh Ibnu Maulana Insan Kamil. Secara resmi Adipati Cakrabuana menyerahkan kedudukannya kepada Syarif Hidayatullah, yaitu pada tahun 1479 Masehi. Setelah penobatan sebagai kepala daerah Cirebon, Syarif Hidayatullah menyatakan berdirinya kota Cirebon yaitu pada tahun 1479 Masehi. Kabar berdirinya kota Cirebon ini terdengar oleh penguasa kerajaan Pajajaran maupun kerajaan Galuh. Akan tetapi kedua kerajaan tersebut tidak mengambil sikap dan tindakan apapun, karena kerajaan Pajajaran dan kerajaan Galuh sedang dilanda kemelut dan permasalahan yang sangat serius, sehingga kedua belah pihak saling sibuk untuk menyelesaikan kemelut antara mereka. Kemelut ini disebabkan oleh Prabu Dewa Niskala pada tahun 1478 Masehi. Karena ia telah menikahi seorang putri dari Majapahit, yang sedang meminta perlindungan dari kejaran pasukan Islam Demak, dalam peristiwa penyerangan ke Majapahit. Tindakan ini dianggap merupakan pelanggaran hukum adat yang sangat tabu bagi keluarga keturunan Wangi. Permasalahan tersebut baru dapat diselesaikan setelah diangkatnya Jayadewata atau Prabu Siliwangi sebagai Raja Sunda Galuh, yaitu pada tahun 1482 Masehi. Kisah ini sudah dibahas dalam tayangan video Caritra Sunda bagian ke-1. 18 tahun setelah Prabu Siliwangi bertahta sebagai Raja Pajajaran, sekaligus menjadi penguasa tunggal dua kerajaan yaitu Pajajaran dan Galuh. Kemudian pada tahun 1500 Masehi kerajaan Demak resmi berdiri di bawah pimpinan Raden Fatah, selaku raja pertamanya. Raden Fatah memiliki beberapa orang anak, salah satunya adalah Adipati Unus, yang jabatan resminya adalah sebagai Bupati Jepara. Lalu, bagaimana dengan perjuangan Syarif Hidayatullah dalam syiar Islam di tengah kemelut kerajaan Pajajaran dan kerajaan Galuh selanjutnya? Temukan jawabannya dalam persembahan video berikutnya, yang akan membahas secara lugas tentang sejarah penyebaran agama Islam di Tatar Sunda ini. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan senantiasa mengenang akan jasa-jasa para tokoh besar pada masa lalu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.